Di sini kita akan memperkenalkan sebuah alat semprot elektrik dari merek DGW. Ini contoh kemasannya, masih dalam kotak ini dari PT DGW. Dan alat semprot ini berukuran 16 liter. Di sini data alatnya, di sini ada nama barang, alat semprot punggung, jenis barang DGW 16 Eco, kapasitas tangki 16 liter, daya baterai 12 volt 8 Ah, tekanan pompa elektrik 5,5 bar per 80 PSI, berat bersih 5,25 kg, berat kotor 5,65 kg, ukuran kemasan 38x20, titik 2x50 cm. Nah, di sini ada PT ya, DGW dari produk Cina, PT Agro Jaya Mandiri, Jalan Agung Perkasa 10, Rukun Sunter, Permai Blok B nomor 17, Gal Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, ini contoh kemasan dari alat spray elektrik ini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tetap di video selanjutnya. Oke, di sini kita akan bongkar alatnya. Ini kebetulan sudah saya buka agar tidak terlalu lama-lama menunggu. Nah, langsung kita bongkar saja. Dalam kemasan, di sini sticknya sudah berada di luar ya, sini sticknya. Ini ada ininya kosong. Ini adalah buku panduan dari spray DGW. Ini kita singkirkan dulu kotaknya. Nah, seperti inilah bentuk fisik dari spray DGW ini. Kita perhatikan. Di sini sudah ada tali dari spraynya. Ini adalah salah satu plastik agar punggung tidak terasa sakit pada saat kita menggendong pakai spray ini. Oke, kita bahas satu-satu. Kita lihat di dalamnya ada apa saja. Ini adalah penyaring air. Di sini sudah terdapat selang dan alat dari pemicit atau pegangan. Lalu di sini sudah terdapat satu buah charger untuk mengecas. Lalu di sini ada spoiler yang sekaligus dengan ring dan klem
menggantung stick. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di dalam sana ada saringan untuk air. Ini contoh dalamnya. Oke, ini kita akan periksa dalam. Untuk di dalam ini ada sebuah filter atau saringan air agar pada saat mengisi tidak tersumbat untuk masuk di selang penyemprotan. Ini akan selalu diperhatikan saat penggunaan udah terlalu lama. Biasanya di sini suka ada kotoran yang menyangkut dan akan membuat selang jadi sumbat. Ini akan tetap sering diperhatikan. Lalu untuk tangki tersebut, di sini ada baterai. Kita perhatikan dulu. Di sini ada keterangan, lepaskan penutup baterai, sambungkan kabel merah ke bagian baterai warna merah plus dan kabel biru atau hitam ke bagian baterai berwarna biru atau mint. Cabut kabel dari baterai apabila spray tidak digunakan dalam waktu lama. Perhatikan. Ini tutupnya. Dan ini baterainya. Namun di sini sudah terpasang. Ya. Sudah terpasang baterainya. Nah, di sini baterai DGW dengan daya baterai 12 volt 8Ah per 20 Ah. Nah, sini baterainya. Dan di sini sudah dipasang. Sudah terpasang ya. Kita masukkan lagi. Di sini harapkan harus rapi baterainya dan jangan sampai goyang, dan begitu juga dengan kabelnya, jangan sampai terlipat ya. Oke, sudah terpasang. Oke, ini dia peralatan yang sudah kita keluarkan dari dalam tangki. Kita pisahkan dan langsung kita bongkar dalamnya ada apa saja. Nah, ini adalah charger dari DGW. Ini adalah lampu penunjuk agar mengetahui untuk pengisian. Di sini juga ada 3 sprayer untuk penyemprotan, dan nanti akan kita bahas satu persatu untuk mengetahui hasil dari penyemprotan tersebut. Dan di sini juga ada klem. Ini adalah klem untuk menyangkutkan stick kepada tangki. Lalu di sini ada potensio atau pemegang dari
potensionya. Nanti akan kita bahas satu persatu cara pemasangan. Dan di sini juga dilengkapi dari seal yang akan dipasang kepada spoilernya. Oke, di sini sticknya, dan ini bisa kita panjangkan dan bisa kita pendekkan. Tinggal kita buka saja di sini untuk memperpanjangnya, dan bisa dipanjangkan dan bisa juga dipendekkan ini ya. Nah, seperti itu contohnya. Ini adalah penyaring airnya, agar kotoran-kotoran yang kita masukkan ke tangki tersangkut dan tidak langsung masuk di dalam tangki. Ini tutupnya. Ini buku panduan yang ada di dalam kemasan tangki tersebut. Nah, di sini ada beberapa pembahasan tentang mengenai tangki tersebut, namun kita lewatkan dulu untuk buku panduannya. Untuk selanjutnya kita akan mengecek dari aki tersebut apakah berfungsi atau tidak. Ini adalah selang atau untuk penyambungan kepada selang tersebut. Sini. Lalu ini adalah indikator untuk melihat voltase baterai. Nah, di sebelah sini ada on off, dan di sini adalah potensio, dan di sini adalah terminal untuk chargernya. Akan kita periksa. Di sini kita akan mencoba menghidupkan tangki tersebut. Hidup, lampunya menyala. Ini menandakan bahwa tangki tersebut berfungsi dengan baik ya. Namun di sini belum kita isi air. Lalu kita matikan lagi. Nah, pada saat posisi di 0 atau off, maka tangki tersebut akan berhenti, namun bisa dihidupkan kembali melalui potensio yang ada di sebelah saklar on off nya. Kita perhatikan, ini kita putar. Nah, ini dalam posisi pelan. Putar sekali lagi laju, putar lagi sekali laju, kita pulkan lagi makin besar, makin besar. Ini adalah untuk menentukan besar kecilnya penyemprotan pada saat kita menggunakannya. Oke. Jika menghidupkan melalui saklar on off, maka potensio yang ada di sini tidak perlu lagi untuk dibesar atau kecilkan, karena melalui saklar ini sudah otomatis penyemprotan maksimal. Namun tidak menggunakan saklar on off, kita cukup membutuhkan atau menghidupkan melalui potensio ini. Pada saat menghidupkan, potensio tidak perlu lagi dibesarkan atau dikecilkan, cukup dengan saklar on saja, maka Anda sudah bisa menggunakan untuk penyemprotan. Contoh lagi, pada saat hidup ini sudah bisa digunakan untuk menyemprot. Pada saat mati, maka mesin akan berhenti dan tidak bisa menyala lagi. Posisi off untuk menghidupkan kembali agar kita bisa mengatur besar kecilnya pengeluaran, kita bisa melalui potensio.
cukup dengan memutar. Sudah hidup kembali, posisi tetap berada di off. Kita besarkan lagi akan besar, kita besarkan lagi akan besar sampai maksimal. Seperti itu contoh dari penggunaan tangki DGW ini. Nanti akan kita praktekkan cara perakitannya sampai cara penggunaannya dengan air. Baiklah, ini akan kita bahas satu persatu untuk bagian-bagian dari supply elektrik DGW sampai ke perakitan pada supply tersebut. Mulai dari stick. Ini adalah stick yang berbahan stainless, tidak berkarat ya. Dan di sini bisa di setel panjang pendeknya. Ini bisa dipendekkan dan ini bisa dipendekkan, cukup memutar dan memandangkan saja. Lalu di sini ada bagian-bagian square atau nozzle. Mari kita bantu satu. Ini adalah nozzle yang mempunyai 5 mata, dan ini juga nozzle yang matanya miring. Nanti akan kita praktekkan menggunakan air. Dan ini juga nozzle yang menggunakan corong. Ini adalah lem atau pengait stick, dan ini adalah megang potensial. Buku panduan, saringan air, tutup, dan di sini ada beberapa dari sel-selnya, dan di sini ada charger ngecas, dan di sini ada selang, dan di sini ada keran on off-nya, dan ada kuncinya. Mudah saja, tinggal dorong, lepaskan, dorong, lepaskan, dorong, masukkan, dorong, lepaskan. Oke, kita mulai perakitan. Yang pertama kita buka dulu di sini tutupnya. Setelah itu kita pasang. Perhatikan di bagian sini harus kencang dan tidak bocor agar airnya tidak merembes kemana-mana. Lalu kita pasangkan bagian sini. Sebelah ini adalah fungsinya untuk mengangkut atau mengaitkan. Ini ya, ini fungsinya. Akan kita praktekkan satu persatu dari spoiler tersebut setelah kita isi air. Baiklah, sekarang kita akan praktekkan menggunakan air. Dan
jangan lupa kita coba dengan laser mata 5, dan tidak lupa untuk memberikan seal pada ujung stick tersebut agar airnya tidak keluar. Kita masukkan air. Pencet sini, oke, sangat kencang sekali. Ini airnya sangat kencang sekali ya. Kita coba lagi yang berikutnya dengan menggunakan mata sapu. Kita coba lagi. Sangat kencang sekali ya. Untuk mata yang ini sangat cocok sekali untuk penyepraian pada rumput yang sangat tepat. Kita coba lagi yang ini. Oke, inilah hasilnya. Hasilnya sangat tepat sekali ya. Dari percobaan mata-mata square tersebut yang sudah kita bahas. Oke, sekian video saya. Ucapkan terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Oke, mantap.